Ketika kita menonton sebuah pertandingan sepak bola yang diiringi dengan komentator berbahasa Inggris, kita seringkali menemui atau mendengarkan kalimat-kalimat atau istilah-istilah seperti "what a clinical finish", "an incredible comeback", "brilliant through ball", atau mungkin "he has been the playmaker all night long". Bagi sebagian penonton Indonesia, istilah-istilah tersebut terdengar keren, tapi tidak semua bisa memahami apa arti sebenarnya dari istilah-istilah itu. Padahal, memahami istilah-istilah tersebut akan membuat pengalaman menonton sepak bola menjadi jauh lebih menarik. Kita tidak hanya melihat pertandingan, tetapi juga memahami apa yang terjadi di lapangan seperti yang dilihat para komentator dan analis profesional. Mari kita mulai dari salah satu istilah yang paling sering terdengar ketika seorang striker hanya mendapatkan satu peluang sepanjang pertandingan lalu langsung mengubahnya menjadi gol. Komentator sering mengatakan clinical finish. Istilah ini menggambarkan penyelesaian yang sangat efektif dan mematikan. Main seperti Ronaldo, Lewandowski, atau Harry Kane sering mendapatkan julukan seperti ini. Namun, gol tidak selalu lahir dari kemampuan seorang penyerang semata. Terkadang semuanya berawal dari seorang pemain yang mampu mengatur permainan tim. Disinilah muncul istilah playmaker. Playmaker adalah otak permainan. Ia mungkin tidak selalu mencetak gol, tetapi dialah yang menciptakan peluang bagi rekan-rekannya untuk menciptakan atau menghasilkan gol. Ketika bola berada di kakinya, serangan menjadi lebih hidup. Nama-nama seperti Zinedine Zidane, Ronaldinho, Andres Iniesta, Xavi Hernandez, Kevin De Bruyne adalah contoh sempurna seorang playmaker. Seorang playmaker sering memanjakan rekannya dengan umpan yang disebut dengan through ball, yaitu umpan terobosan yang membelah pertahanan lawan dan mengirim ke penyerang berhadapan langsung dengan kiper. Saat umpan itu berhasil menjadi gol, pemberi umpan akan mendapatkan catatan assist. Dalam sepak bola modern, assist hampir sama berharganya dengan gol karena menunjukkan kontribusi pemain dalam menciptakan peluang. Lalu bagaimana jika sebuah tim kehilangan bola? Banyak pelatih modern tidak ingin pemain mereka menunggu. Mereka justru meminta para pemain langsung merebut kembali bola secepat mungkin. Strategi ini dikenal dengan istilah high press. Tim akan menekan lawan sejak area pertahanan lawan sendiri. Pendekatan seperti ini sangat identik dengan tim-tim asuhan Jurgen Klopp seperti Liverpool dan tim lainnya yang pernah dilatih oleh Jurgen Klopp. Sebaliknya, ada juga tim yang memilih bertahan rapat di dekat kotak penalti sendiri. Strategi ini disebut sebagai low block. Tujuannya adalah mempersempit ruang sehingga lawan kesulitan menciptakan peluang. Ketika sebuah tim berhasil merebut bola dari situasi bertahan, lalu menyerang dengan cepat ke depan, komentator akan menyebutnya sebagai counter attack atau serangan balik. Serangan balik sering menjadi senjata mematikan karena lawan belum sempat kembali ke posisi bertahan. Di sisi lapangan, kita juga sering melihat bek sayap berlari melewati pemain sayap timnya sendiri untuk membuka ruang. Gerakan ini disebut dengan overlap. Salah satu pergerakan yang sangat penting dalam sepak bola modern karena dapat menciptakan keunggulan jumlah pemain di sisi lapangan. Kemudian ada istilah yang sering membuat fans atau penonton menjadi bingung, yaitu istilah false nine. Secara harfiah,
berarti nomor 9 palsu. Biasanya seorang penyerang tengah berdiri dekat kotak penalti lawan. Namun, pemain yang berperan sebagai false nine sering turun ke lini tengah untuk menarik bek lawan keluar dari posisinya. Peran ini pernah dimainkan dengan sangat sempurna oleh Lionel Messi di Barcelona. Berbeda dengan false nine, ada pula pemain yang menjadi sasaran utama umpan-umpan panjang timnya. Dia disebut dengan target man. Biasanya memiliki tubuh tinggi dan kuat sehingga mampu menahan bola atau memenangkan duel udara. Contoh pemain ini adalah Zlatan Ibrahimovic, Lewandowski, dan Erling Haaland. Pertandingan sepak bola juga sering menghadirkan momen-momen dramatis. Ketika sebuah tim tertinggal lalu berhasil membalikkan keadaan, komentator biasanya akan berteriak, "What a comeback!" Comeback adalah salah satu alasan mengapa sepak bola begitu dicintai. Tidak ada yang benar-benar selesai sampai peluit akhir dibunyikan. Apalagi jika gol kemenangan tercipta pada detik-detik terakhir pertandingan. Gol seperti itu sering disebut sebagai last gasp goal. Gol yang datang ketika waktu hampir habis dan mengubah seluruh jalan cerita pertandingan. Kadang-kadang juga gol tersebut begitu indah sehingga komentator menyebutnya dengan a wonder goal atau bahkan an absolute screamer. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan gol spektakuler yang membuat penonton terpukau. Sementara itu, bagi para penjaga gawang, kebanggaan terbesar tidak selalu datang dari penyelamatan spektakuler. Terkadang yang paling berharga adalah menjaga gawang tetap aman hingga akhir pertandingan, alias tidak kebobolan. Situasi ini dikenal dengan istilah clean sheet, artinya tim tidak kebobolan sama sekali sepanjang pertandingan. Di akhir pertandingan biasanya akan dipilih pemain yang tampil paling menonjol. Penghargaan tersebut disebut dengan Man of the Match, baik karena mencetak gol, memberi assist, atau menunjukkan performa luar biasa sepanjang pertandingan yang dilaksanakan. Dalam sebuah pertandingan sepak bola juga kita sering mendengar istilah underdog, yaitu tim yang tidak diunggulkan untuk menang tetapi mampu berjaya. Contoh nyatanya adalah Maroko pada Piala Dunia 2022, tidak diunggulkan tapi bisa sampai semifinal. Namun sepak bola selalu penuh kejutan. Ketika tim kecil berhasil mengalahkan tim besar, mereka sering dijuluki giant killers atau pembunuh raksasa. Dan ketika pertandingan mempertemukan dua rival sekota dengan sejarah panjang, atmosfernya biasanya berbeda. Laga seperti itu dikenal sebagai derby. Bukan sekedar pertandingan biasa, melainkan pertarungan harga diri dan kebanggaan. Derby yang selalu panas dalam setiap pertandingannya diantaranya adalah derby Manchester antara Manchester United dan Manchester City. Kemudian ada derby kota Milan antara AC Milan dan Inter Milan. Selanjutnya derby De Capitale antara AS Roma dan Lazio, dan derby London antara Chelsea dan Arsenal. Semua istilah ini akan membantu kita memahami sepak bola dengan cara yang lebih mendalam. Ketika mendengar komentator mengatakan clinical finish, through ball, counter attack, playmaker, atau comeback, kita tidak lagi sekedar mendengar kata-kata asing. Kita memahami cerita yang sedang berlangsung di atas lapangan. Karena sepak bola bukan hanya tentang 11 pemain melawan 11 pemain, tapi sepak bola juga memiliki bahasanya sendiri. Dan memahami bahasa itu akan membuat kita menikmati permainan dengan cara yang sama seperti para komentator, analis, dan penggemar di seluruh dunia.
Itulah istilah-istilah yang sering kita dengar dalam pertandingan sepak bola yang disampaikan atau diucapkan oleh komentator berbahasa Inggris yang mungkin kita sendiri belum memahami apa maksud atau apa arti dari istilah-istilah itu. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dan salam sepak bola.